Masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya Yai duka. Baru pertama itu saya melihat Yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantes ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai ku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengin memberi sanksi. Kalau sampean misalnya zaman mondok ora sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran kayak sanksi kuwe zaman mondok ora sregep, ben ora rasane izin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Bang Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kia, bojo kepengen minggat, sing lanang tak takoki kena apa? Pun nami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, jen sanksine bojone minggat. Itu kula kiyaine memberi napa? Solusi. Tak bilang minggatnya nek diteng tiyang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya niku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malih tak kenal sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nek dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku yang sukses dari kayak sugih dari bangunan. Artinya apa? Bener ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Terus kok neng pondok lho, mus karuan dene dhewe Joko tuwa, lho kok ngeke ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ramu. Sekolahnya ora tau buka. Ngono dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar, padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi sekaruan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dil kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampai tahu ijazah niku Pak Zakaria? Oh. Jadi yang ijazah itu terus karena Jubir Torekoh. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi, sampai lupa daratan tadi, karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Sehari santri ya seduanya rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan
karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget, karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah gitu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh, itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha, memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabiin sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Nah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan. Mau ngeraro kuncinya kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, ilang blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sama mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka mboten to? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur itu lah. Cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu